terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Ku
awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Sekarang kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kata bidang udah kalian berdiri ya di rumah. Kita akan memuji hari ini kurasa bahagia. Ada satu sobatku yang setia,
Yesus sahabatku. Ku punya sahabat yang baik hati, suka duka selalu menemani, setia selalu dengan tulus hati. Yesuslah namanya, sahabat sejatiku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Tak ingin aku jauh darimu, tak ingin aku lepas dari pelukan kasih-Mu. Kasih-Mu abadi selamanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, Kaulah sahabat, tak ingin aku jauh dari pelukan kasih. Kasih abadi kekal selamanya. Terima kasih adik-adik untuk persembahan pujiannya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan pujian yang telah kami nyanyikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan
Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberikan hikmat akal budi-Mu kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, Dear Kids. Nah, kita ketemu lagi minggu ini dalam acara yang sangat kita tunggu-tunggu ya. Nah adik-adik, sekarang ambil posisi yang nyaman, ajak adik atau kakak atau mama papa untuk kita mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah adik-adik, untuk minggu ini Tante akan membawakan satu renungan mengenai sahabat sejati. Nah adik-adik tahu nggak ya artinya sahabat itu apa? Nah, mari kita lihat beberapa pendapat dari teman-temanmu yang menerangkan apa sih artinya dari sahabat itu. Yuk kita lihat videonya. Sahabat adalah orang yang mau berkorban untuk kita. Sahabat adalah seseorang yang mengerti tentang diri kita. Sahabat adalah seseorang yang mau memberi apa yang terbaik yang ada pada dirinya. Mau menerima kita apa adanya. Sahabat adalah teman yang baik. Selalu ada bagi kita. Sahabat itu adalah seseorang yang kita percayai. Nah, adik-adik sudah melihat beberapa teman-temanmu mengartikan apa arti dari sahabat itu. Nah, seorang sahabat itu sangat kita perlukan. Kita semua pasti senang jika mempunyai seorang sahabat. Nah adik-adik, mari kita akan membaca firman Tuhan mengenai seorang sahabat sejati. Mari kita buka Alkitab kita. Ayo adik-adik, kita siapkan Alkitab kita ya. Nah mari adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan ya di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15. Kita ambil ayat 13 sampai ayat 15. Tante akan bacakan lebih dahulu, adik-adik menyimak ya. Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Adik-adik, firman Tuhan pada siang hari ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu menyebut kita ini sahabatnya. Nah adik-adik ya, tadi teman-teman sudah mengatakan sahabat itu teman baik. Sahabat itu seorang yang selalu berbuat kebaikan bagi kita, itu semuanya benar. Teman-teman sangat pintar ya, luar biasa. Nah, seorang sahabat itu adalah seorang pribadi yang menyambut kehadiran kita apa adanya dan menunjukkan kebaikan kepada kita, selalu menolong dan mendukung kita saat kita membutuhkan. Itu seorang arti dari seorang sahabat. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu ada sepasang sahabat. Ya, di Perjanjian Lama kita membaca suatu persahabatan yang indah antara seorang putra raja dan seorang gembala. Yang putra raja bernama Yonatan, sedang gembalanya bernama Daud. Hati mereka berpadu dan mereka menjalin suatu persahabatan. Yonatan tidak memandang
keadaan Daud yang seorang gembala sebagai halangan bagi mereka untuk menjalin suatu persahabatan. Persahabatan yang indah terjalin antara mereka. Bahkan Yonatan menganggap bahwa Daud itu adalah dirinya sendiri. Nah, adik-adik, demikian juga Tuhan Yesus yang demikian besar dan mulia. Dia adalah putra tunggal Allah Bapa, putra tunggal Allah Bapa yang sangat dikasihi. Namun demikian, karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada manusia, kepada tante, kepada adik-adik semua, maka Bapa mengutus putra tunggalnya turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Nah, kita dahulu adalah hamba dosa. Kita dahulu sudah tergadai. Kita ini menjadi tawanan iblis. Namun karena kasih Bapa yang demikian besar, sehingga Bapa mengutus anak tunggalnya, yaitu Yesus, turun ke dunia, menjadi serupa dengan kita, menjadi serupa dengan manusia, untuk menolong kita, membebaskan kita dari perhambaan dosa. Tetapi Tuhan Yesus hanya mau menerima seorang yang menjadi sahabat sejatinya, itu adalah setiap orang yang menerima dia sebagai juru selamat pribadinya. Yesus datang ke dunia untuk semua manusia, tetapi yang diberinya kuasa untuk menjadi sahabatnya, untuk menjadi saudaranya bahkan, adalah orang yang menerima dia secara pribadi. Nah, dikatakan di sini pada ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus menyebut kita sahabat-sahabatnya karena dia telah memberikan nyawanya untuk kita. Tapi itu tidak bisa dari satu sisi saja, adik-adik. Memang benar, Yesus telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Tetapi dari pihak manusia harus ada respon, harus membuka hati untuk menerima pengorbanan Yesus Kristus itu. Dia harus membuka hatinya, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dengan demikian kita akan menjadi sahabat Yesus Kristus, dan Yesus Kristus pun akan menjadi sahabat sejati kita. Tidak ada seorang pun yang mau menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Dan kita telah melihat betapa Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya. Demikian hebat penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita telah memperingati pada bulan April lalu hari wafatnya Tuhan Yesus dan hari kebangkitannya. Siapa yang sudah pernah nonton film The Passion? The Passion of the Christ? Pasti kita semua sudah nonton film itu ya. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus begitu menderita penganiayaan, penghinaan yang luar biasa. Tubuhnya dirajam dengan cambuk beratus kali, adik-adik. Semua itu dilakukan Tuhan Yesus dengan hati yang rela. Karena apa? Coba. Betul, semua itu dilakukan karena kasihnya kepada adik-adik dan saya. Begitu besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita, sehingga dia rela menanggung penderitaan yang demikian luar biasa. Ya adik-adik, pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak ada yang menandingi, sampai dia disalibkan di atas bukit Golgota. Padahal apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama dia ada di dunia ini adalah kebaikan semata-mata. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia memberi makan orang yang lapar.
Dia membangkitkan orang yang mati. Dia menghiburkan hati yang susah. Ya, adik-adik, semua itu dilakukan Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang besar. Namun demikian, manusia yang dikasihi banyak yang menolak Dia, sehingga Dia akhirnya disalibkan. Sampai akhirnya Dia disalibkan dan wafat di atas kayu salib dengan tubuh yang menderita luka-luka yang hebat. Bahkan tidak sanggup kita melihatnya. Dikatakan di dalam kitab Yesaya, bahkan rupanya pun seperti bukan manusia lagi. Ya adik-adik, kalau kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita, betapa kita akan merasa sedih sekali, kita akan merasa duka cita. Namun demikian, duka cita kita itu digantikan dengan sukacita. Karena apa? Karena pada hari yang ketiga Tuhan Yesus telah bangkit kembali. Nah, adik-adik, kabar sukacita, Tuhan Yesus tidak mati selamanya, tetapi Dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Itu membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah manusia Allah. Nah, karena itu adik-adik, dan Tuhan Yesus ingin jika kita tetap menjadi sahabatnya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Nah, kita baca ya di dalam ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Koma, masih ada lanjutannya ya adik-adik. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus itu sudah menjadi sahabat kita, sahabat sejati kita, karena Dia telah menebus dosa kita. Tadi tante berkata bahwa kita dulu hamba dosa. Upah kita adalah maut, harusnya kita mati. Namun Tuhan Yesus menanggung semuanya itu. Dan Tuhan Yesus menjadikan kita sahabatnya. Tuhan Yesus tidak menganggap kita lagi hamba, karena kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa sih perintah Tuhan Yesus itu? Nah, kita akan melihat perintah Tuhan Yesus itu apa adik-adik. Nah, Tuhan Yesus berkata pada ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk kita saling mengasihi. Nah, kalau kita memiliki sahabat, pasti kita mengasihi sahabat kita, dan sahabat itu juga mengasihi kita. Seperti Tuhan Yesus telah menjadi sahabat sejati kita dengan mengorbankan dirinya bagi kita. Tuhan juga mengharapkan kita menjalin persahabatan dengan sesama kita, dengan teman kita. Nah, kakak kita, orang tua kita itu juga bisa menjadi sahabat kita. Karena seorang sahabat, dia akan bisa menolong kita, menopang kita, menghibur kita saat kita susah, bersukacita bersama kita saat kita bergembira. Itulah artinya sahabat bagi kita. Nah, Tuhan Yesus mau kita mengasihi teman kita, kita mengasihi saudara kita mengasihi orang tua kita. Itu adalah sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Di samping kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita ya adik-adik. Ya, itu adalah sebagai respon dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, karena Dia telah mengasihi kita dan menjadikan kita sahabatnya. Nah adik-adik, kita harus mengasihi Tuhan dan kita juga harus mengasihi sesama. Nah, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan?
Sebagai sahabat Tuhan, kita harus senantiasa menjalin hubungan dengan Tuhan. Hubungan itu adalah suatu komunikasi, adik-adik. Jadi kita tidak bisa tidak melakukan komunikasi dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita menjalin komunikasi dengan Tuhan? Yaitu setiap hari kita harus membaca Alkitab, Injil, karena di dalamnya tertulis isi hati Bapa, isi hati Tuhan Yesus yang ingin kita ketahui. Jadi kita harus bergemar setiap hari, ya adik-adik, bersama kakak, bersama mama papa, kita setiap hari membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu isi hati Tuhan Yesus, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Yang kedua, dengan kita berdoa senantiasa. Berdoa itu bukan hanya satu kali waktu bangun tidur, waktu mau makan, waktu mau tidur malam. Bukan adik-adik. Berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Baik kita di rumah, baik kita di sekolah, baik waktu kita di kendaraan, ya kita bisa berdoa di dalam roh. Karena Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Dia yang menyertai dan menolong kita. Ya adik-adik, kemudian Tuhan juga ingin kita mengasihi sesama kita. Agar nyata bahwa kasih Kristus itu ada di dalam kita. Jangan lupa ya adik-adik, kalau saat ini dalam situasi COVID, ada virus COVID ini, kita tidak bisa bersekolah, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, kita tidak bisa berjumpa dengan sahabat kita baik di sekolah maupun di sahabat di sekolah minggu. Sudah beberapa minggu kita tidak bertemu, namun kita bisa mendoakan mereka. Nah, kalau kita tidak bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kita bisa mendoakan mereka. Ya, kita mendoakan kesehatan mereka, kita mendoakan agar mereka tetap kuat imannya, ya. Kita saling mendoakan. Nah, sekarang kita juga ada HP, ada WA, kita bisa berkirim ayat-ayat melalui WA untuk menguatkan teman-teman, bisa mengirim lagu-lagu rohani, ya adik-adik. Nah, yang paling penting kita tidak lupa mendoakan mereka senantiasa. Jangan lupa adik-adik. Nah, kita firman Tuhan saya rasa cukup sekian menurut Tante ya, yang dari Tante. Dan satu hal yang Tante ingin adik-adik ingat, bahwa Tuhan Yesus itu sahabat sejati kita. Dia tidak pernah meninggalkan adik-adik. Adik-adik boleh setiap saat, setiap waktu berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, memohon pertolongan Tuhan Yesus, memohon penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tak pernah menolak. Tuhan Yesus tidak memandang rupa, tidak memandang warna kulit. Tuhan Yesus mengasihi kita semua karena Dia telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Ya adik-adik, dan jangan lupa berdoa juga untuk sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang kita kasih. Nah, adik-adik, kiranya cukup sekian firman Tuhan malam pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Mari saya minta adik-adik untuk menirukan doa Tante ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini mengenai Tuhan Yesus yang menjadi sahabat sejati kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjadi sahabat sejati kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah menebus kami dari hamba dosa menjadi hamba-Mu. Dan bahkan Tuhan mengangkat kami sebagai sahabat-Mu. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami mau
melakukan perintah-Mu, yaitu untuk mengasihi sesama kami, untuk saling mengasihi, supaya nyata bahwa kami adalah sahabat-Mu, supaya nyata sukacita kami di dalam-Mu, dan sukacita-Mu ada di dalam kami, supaya kami menjadi satu dengan Tuhan Yesus, dan kami juga menjadi satu dengan Bapa. Tanamkanlah firman-Mu ini ya Tuhan di dalam hati adik-adik, di dalam hati kami semua, supaya kami tetap menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami rindu teman-teman kami dimanapun berada, Tuhan juga tolong. Sertai mereka, mohon penghiburan-Mu Tuhan. Jika ada sahabat kami, teman kami yang dalam kesedihan, dalam duka cita, mohon penghiburan-Mu. Tuhan berkati teman-teman kami semua dengan kesehatan, supaya minggu depan kami bisa berjumpa kembali di acara selanjutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tante Tri. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini dengan menyanyikan Sahabat Terbaikku.
biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.